Sang Buddha katakan bahwa di dunia ini sangat sulit untuk menemukan ada dua jenis makhluk atau manusia yang sangat sulit kita ketemukan. Yang pertama adalah seseorang yang memberikan pertolongan sejati tanpa diminta, yang dalam bahasa Palinya adalah Uppakari. Ya. Yang kedua adalah seseorang yang merasa bersyukur dan tahu berterima kasih. Ya. Kembali saya ulangi. Yang pertama adalah manusia yang memiliki sifat Uppakari, artinya manusia yang memberikan pertolongan sejati yang tanpa diminta. Dan yang kedua adalah seseorang yang bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan yang diberikan kepadanya, atau di dalam bahasa Pali itu dinamakan adalah Katanyu Kata Wedi. Nah, kita bahas secara satu persatu. Uppakari, ya. Uppakari tadi saya sudah katakan bahwa seseorang yang memberikan pertolongan sejati tanpa diminta terlebih dahulu. Ya, memang kalau kita analisa, kalau kita kaji lebih mendalam, memang susah untuk mencari seseorang seperti itu. Sangat sulit. Nah, kalau kita jabarkan sifat orang yang melakukan kebajikan, melakukan pertolongan, ya, ada 3 perumpamaan cuaca yang dapat kita jadikan patokan, yang kita dapat jadikan tolak ukurnya, ya. Nah, Uppakari dikaitkan dengan 3 perumpamaan, yaitu adalah yang pertama adalah seperti awan yang tidak menurunkan hujan. Artinya apa, Ibu Bapak dan saudara-saudari? Awan tidak memberikan hujan sama sekali. Artinya orang tersebut tidak memberikan sesuatu apapun kepada siapapun. Ya, itulah awan yang tidak menurunkan air hujan ke bumi. Ya, misalnya dia adalah memiliki seseorang yang sangat kaya. Ya, dia tidak memberikan sesuatu apapun kepada yang membutuhkannya. Ya, sedikit barang, ya, dia tidak akan keluarkan, ya, apalagi sedikit uang, dia tidak akan memberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, perumpamaan yang pertama ini sangatlah kaku, ya, sangatlah pelik dan kikir. Oleh sebab itu, sesuatu barang yang ia punyai itu tidak akan keluar dari rumahnya. Ya, nah, contoh lagi di dalam kehidupan Sang Buddha, ada seorang yang hartawan yang bernama Adina Ubbaka. Nah, Adina Ubbaka ini memiliki harta kekayaan yang berlimpah, ya. Dan Adina Ubbaka ini memiliki satu anak perempuan. Ketika anaknya sakit parah, ya,
Seorang Brahmana Adinda Pubaka ini tidak memanggil satu tabib pun untuk penyembuhan anaknya. Dia tidak mau bahwa uang yang ada disimpan di berangkas misalnya, dia tidak mau keluarkan, walaupun demi anak kandung sendiri pun. Ya, dia tidak mau memberikan pengobatan, memberikan penyembuhan untuk anaknya sendiri. Nah, sampai suatu saat anaknya ini meninggal dunia, ibu bapak. Ya, bayangkan alangkah kikirnya, alangkah pelitnya orang ini demi anak sendiri, untuk penyembuhan anak sendiri ini tidak mengeluarkan satu spesial apapun, tidak memanggil seorang tabib pun. Akhirnya anak ini menemui ajalnya dan meninggal dunia. Nah, orang seperti ini kalau kita analisa, ya, tidaklah sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Ya, kalau kita melirik dengan ajaran Sang Buddha bahwa seseorang itu melakukan kebajikan yang paling gampang adalah dengan cara berdana. Sedangkan Brahmana Adinda Pubaka ini tidak mengeluarkan sepeser sen pun untuk kesembuhan anaknya. Ya, pada saat anaknya mau menemukan ajal, ya, dia takut ketahuan bahwa tetangganya ini akan membesuk anaknya. Nah, Brahmana ini memiliki akal. Bagaimana caranya supaya harta kekayaan yang ia miliki itu tidak diketahui oleh tetangganya. Nah, oleh sebab itu anaknya Brahmana Adinda Pubaka ini dibawa ke teras, ya, dibawa teras di luar, ya, supaya kalau bisa tetangga yang melihat anaknya yang sedang sakit ini hanya cukup di teras rumah saja, ya, jangan sampai masuk ke dalam rumah. Artinya tetangga ini tidak mau mengetahui, ya, jangan sampai mengetahui kekayaan yang dimiliki oleh hartawan Adinda Pubaka, ya. Nah, suatu saat, ya, pada pagi hari biasa Sang Bagawa menerawang dengan mata batinnya dan melihat bahwa mata Kundalini ini akan menemui ajalnya. Nah, sebelum menemui ajalnya, Sang Buddha pergi ke rumah Adinda Pubaka ini dan dengan menunjukkan kekuatan batin, dengan cara menunjukkan sinar Sang Buddha kepada mata Kundali. Nah, akhirnya mata Kundali ini memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan setelah itu beliau meninggal dan terlahir kembali di alam tawa timsa, ya. Nah, kembali ke topik yang pertama, bahwa awan yang tidak menurunkan hujan sama sekali. Seperti itu yang saya ceritakan, yang terdapat di dalam kitab suci Dhammapada tentang Adinda Pubaka, ya, cerita kisah mata Kundalini, ya. Nah, perumpamaan yang kedua adalah adanya awan. Awan itu hanya menurunkan hujan di satu tempat, ya. Artinya apa, ibu bapak dan saudara-saudari? Awan itu hanya menurunkan hujan di suatu tempat,
atau di satu tempat, atau kita sebut biasanya hujan lokal, ya. Awan pilikasi tidak menurunkan hujan di banyak tempat, ya. Nah, perumpamaan yang kedua ini, ada orang yang melakukan kebajikan, memberi dana kepada orang tertentu saja, ya. Nah, kalau kita melirik yang pertama bahwa dia tidak sama sekali memberikan dana satu peser pun. Yang perumpamaan kedua adalah orang yang memberikan dana dengan hanya orang tertentu saja, ya. Misalnya seseorang dengan berdana hanya memberikan kepada golongan bangsawan, atau memberi dana kepada keluarga sendiri, ya. Tidak memberikan dana, tidak melakukan kebajikan kepada orang lain, ya. Atau juga dia hanya memberikan dana kepada para sanak keluarga, ya. Tadi keluarganya sendiri, ini hanya berdana kepada sanak keluarga, yang lain tidak. Atau hanya memberikan dana kepada pejabat saja, ya, yang lain tidak. Atau memberikan dana kepada anggota biku sangga, biku-biku yang lain tidak perlu diberikan. Hanya biku yang kelompok A saja, kelompok yang lainnya dia tidak mau, ya. Nah, seperti inilah kalau kita klasifikasikan di dalam Satpurisa Sutta, ada 33 jenis kelompok manusia, ya. Dan di dalam Satpurisa itu jelas 33 kelompok masyarakat yang dapat kita lakukan untuk melakukan kebajikan, ya. Nah, contoh lagi di dalam kehidupan Sang Buddha juga ada seseorang yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah, ya. Kekayaannya sangat banyak, ya. Nah, yang bernama adalah rumah tangga Kosia. Kosia ini memiliki hartawan, ya, memiliki kekayaan yang cukup banyak, tetapi dia hanya memberikan sedikit kekayaan itu kepada orang lain, ya, hanya sedikit. Dia tidak mau membagikan orang lain dengan jumlah yang banyak, ya. Nah, ini juga kita dapat temui, ada sebagian manusia hanya memberikan tertentu saja. Dia tidak memberikan kepada semua makhluk yang membutuhkan, ya. Nah, sekarang perumpamaan yang ketiga, ya. Perumpamaan yang ketiga adalah bagaikan awan yang besar yang menurunkan hujan di mana-mana. Artinya apa, Ibu Bapak dan saudara-saudari? Artinya bahwa seseorang itu memiliki harta kekayaan yang berlimpah, dia memberikan dananya, dia melakukan kebajikannya kepada siapapun, tanpa peduli golongannya, agamanya, sukunya, dan lain-lain sebagainya, ya. Kalau kita mengacu kepada Satpurisa Sutta, ada 33 golongan masyarakat, ya. Dengan kriteria yang ketiga ini, orang itu melakukan kebajikan kepada siapapun tanpa memandang golongan, tanpa memandang status sosial mereka, tanpa melihat suku, agama, ras,
maupun bangsanya sekalipun, ya. Nah, perumpamaan ketiga ini sangatlah kita laksanakan, ya. Kalau kita praktekkan yang nomor satu, alangkah tidak bijaknya kita, ya. Sang Buddha katakan bahwa orang kikir tidak dapat pergi ke alam dewa. Orang yang kikir tidak memuji kemurahan hati bagi orang yang berdana. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai umat Buddha yang telah mengerti Dhamma, mana yang mau ibu pilih? Yang nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga? Ya, awan tanpa hujan, awan dengan hujan satu tempat, atau awan menurunkan hujan di berbagai tempat. Sudah pasti kita pilih yang nomor tiga, ya. Kalau kita nomor satu, setuju nggak ibu bapak? Kita pikir dan pelik. Tidak, ya. Tidak ibu bapak, ya. Nah, kembali mengacu kepada topik yang kita bahas pada sore hari ini, yaitu Dulaba, ya. Dulaba Pugala, artinya suatu makhluk yang sangat sulit kita ketemukan. Ada dua, ya. Satu upakari, yang kedua adalah rasa bersyukur dan tahu berterima kasih. Katanya kata wedi, ya. Nah, pembahasan yang nomor dua, yaitu katanya dan kata wedi, ya. Katanya artinya adalah bersyukur, ya. Kalau kita mendapatkan sesuatu hal yang berguna, ya, atau orang lain yang memberikan sesuatu benda kepada kita yang berguna, ya, kita sepatutnya merasa bersyukur atas pemberian dana tersebut, ya. Nah, kebanyakan manusia yang kita temui, walaupun dia mendapatkan sesuatu hal yang kecil, dia tidak merasa bersyukur. Oh, barang ini kecil nilainya, ya. Buat apa saya bersyukur? Yang tidak ada harganya, yang tidak ada nilainya. Buat apa saya bersyukur? Nah, ya. Ini adalah pandangan yang keliru, ibu bapak. Walaupun seseorang tersebut memberikan pertolongan sekecil apapun, haruslah sikap yang kita tunjukkan, sikap yang kita laksanakan, yang kita ambil adalah sikap yang bersyukur, ya. Yang kalau kita sudah merasa bersyukur atas pertolongan orang lain kepada kita, kita bersikap apa, ibu bapak dan saudara-saudari? Kita bersikap tahu berterima kasih. Artinya apa, ibu bapak? Kalau kita tahu berterima kasih, ya, tahu berterima kasih artinya kita patut membalas kebajikan yang dilakukan untuk kita, ya. Kita dengan sepantasnya, dengan bijaksananya untuk membalas kebajikan yang dilakukan kepada kita, ya. Kalau perlu kita bisa ingat, kita bisa mengenang atas kebajikan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, ya. Nah, kebanyakan manusia
manusia tidak mengenal kata new, kata wedi, ya. Apalagi orang tua kita sendiri, ya. Orang tua kita membesarkan kita, menjaga kita, merawat kita, mendidik kita, memberikan segala sesuatu kepada kita tanpa pamrih, tanpa balas jasa. Oleh karena itu, kita sebagai Buddhis, kita patut melakukan kata new, kata wedi, ya. Orang tua kita telah membesarkan kita dari kandungan sampai kita dewasa, ya. Kita selalu mengenal, ya, apa yang telah dilakukan orang tua kepada kita. Kalau kita tidak mengenal, tidak mengingat kebajikan yang dilakukan semasa hidup untuk kita, ya, kita menjadi anak yang durhaka, ibu bapak. Kita harus sepantasnya membalas jasa-jasa kebajikan yang mereka lakukan. Dengan cara apa, ibu bapak? Dengan cara merawat orang tua kita. Dahulu orang tua kita membesarkan kita, menjaga kita, memberikan pendidikan kepada kita. Di saat tua, kita membalas jasa, yaitu dengan cara merawat mereka. Pada saat orang tua yang tidak mampu lagi untuk mencari nafkah keluarga untuk kita, kita menggantikan mereka, ya, melakukan kewajiban-kewajiban mereka sebagai anak kita lakukan demi kelangsungan hidup orang tua kita, ya. Yang kedua, dengan cara yaitu kita menjaga nama baik orang tua kita. Kalau kita tidak menjaga nama baik tradisi keluarga kita, siapa lagi? Sudah pasti anak yang menjaga nama baik dan tradisi keluarga. Dan yang keempat, dengan cara apa? Yaitu kita menjaga, membuat diri kita merawat sila pantas untuk menerima harta kekayaan orang tua kita, ya. Kalau kita melanggar sila, tidak merawat sila, apakah kita pantas untuk menerima warisan orang tua kepada kita sebagai anaknya? Tidak, ibu bapak. Oleh karena itu, kita sebagai Buddhis yang mengenal kata new, kata wedi, kita pantas untuk menjaga diri kita, setidaknya menjaga moral kita untuk menerima harta warisan orang tua kita. Nah, kalau seandainya ibu bapak kita tidak merawat sila, tidak menjaga sila, apakah pantas kita untuk menerima warisan orang tua kita? Tidak. Nah, oleh sebab itu kita sepatutnya menjaga sila kita. Yang kelima, apabila pada saat orang tua kita meninggal, ya, dengan cara apa kita membalas jasanya? Yaitu dengan melaksanakan patidana, ya, perbuatan-perbuatan baik yang menimbulkan jasa kebajikan. Kemudian jasa kebajikan yang kita lakukan itu kita limpahkan kepada mereka, ya. Katanya kata wedi, ya. Nah, di perumpamaan di kehidupan sosial kita juga kita dapat menemukan orang-orang
yang tidak memiliki kata new, kata wedi, ya. Tahu berterima kasih, ya. Rasa bersyukur dan berterima kasih. Misalnya di dalam sebuah organisasi, ya, kita seringkali membantu orang lain yang mengalami kesusahan. Kapan saja kita diminta, kita siap membantu pertolongan, memberikan pertolongan kepada mereka, ya. Nah, kalau seandainya kejadian apabila seseorang yang tadi, katakanlah seseorang itu bernama A, ya, kita gampang sekali memberikan pertolongan, ya. Pada saat kita mengalami kesusahan, kita minta tolong kepada si A ini. Oh, wahai si A, saya mendapatkan kesulitan. Apakah si A bersedia memberikan pertolongan kepada saya? Tanpa mengungkit apa yang kita lakukan kepada si A tadi. Nah, kemudian respon si A, mohon maaf, saya tidak mempunyai waktu, saya tidak mempunyai tenaga untuk memberikan pertolongan kepada saya. Responnya apa, Ibu Bapak? Bagaimana pendapat Ibu Bapak kalau seandainya, ya, kebaikan yang kita lakukan itu tidak mendapat balasan apapun? Apa yang kita lakukan, Ibu Bapak? Kalau terjadi seperti itu, bagaimana menurut pendapat Ibu Bapak dan saudara-saudari? Kalau kita dengan gampang kita menolong si A, tetapi kalau kita mendapatkan kesulitan, kita minta tolong kepada si A. Jawaban si A itu, mohon maaf, saya tidak bisa memberikan pertolongan kepada Anda. Saya tidak mempunyai waktu, saya sibuk. Bagaimana menurut pendapat Ibu Bapak dan saudara-saudari? Kalau seandainya demikian, pasti Ibu Bapak merasa kecewa. Oh, si A itu tadi saya menolong dengan gampang, dengan mudah. Tetapi pada saat kita mengalami kesulitan, si A itu tidak gampang menolong kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana sikap kita terhadap si A tadi? Apakah kita hanya membalas dengan kekikiran, membalas dendam? Dia pelit dan kikir. Tetapi kalau kita memberikan pertolongan, kita loyal. Kita mengorbankan waktu dan tenaga kita. Kita mengorbankan kepentingan keluarga kita demi si A tadi. Tetapi giliran kita susah, kita minta pertolongan kepada si A. Si A menjawab, mohon maaf, saya tidak mempunyai waktu, saya sibuk dengan pekerjaan saya. Dia menganggap rendah. Nah, bagaimana kalau kita bersikap menghadapi orang seperti itu yang tidak mengenal kata new, kata wedi, Ibu Bapak? Apa yang kita lakukan? Apakah kita hanya berdiam diri, berpangku tangan, sedangkan kita harus melakukan pekerjaan itu? Kalau tidak, keluarga bisa berantakan. Bagaimana bersikap? Tidak lain dan tidak bukan, kita hanya bersikap sabar. Hanya sabar. Yang kedua, kita hanya menerima kenyataan. Itulah yang terjadi. Kita terima walaupun pahit sekalipun. Kita akan telan, terima dengan lapang dada. Dan yang ketiga,
ya, yang kita ambil sikap bahwa kita mengenal ajaran Buddha, ya. Sang Buddha sendiri telah melakukan kebajikan berkalpa-kalpa lamanya dengan cara mengambil sikap seperti seorang bodhisatta. Apa artinya Ibu Bapak dan Saudara-saudari? Sikap seorang bodhisatta. Nah, ini perlu Ibu Bapak. Pada saat kita mengalami kesusahan tanpa pertolongan orang lain, orang yang kita tolong itu tidak membalas jasa kebaikan kita. Kita hanya bersabar, menerima kenyataan, dan yang ketiga, kita mengambilkan sikap bodhisatta. Itulah yang tepat yang kita lakukan. Kita tidak perlu mengomel. Kalau kita mengomel, memberikan komentar kepada orang itu, kita membuat karma baru, Ibu Bapak. Kita membuat karma baru. Karma yang telah masak, yang kita terima itu, ya kita terima. Kita mengucapkan syukur dan berterima kasih bahwa karma buruk kita sudah masak. Jangan membuat karma baru. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari, ada suatu kisah, ya, di dalam Mahakapijataka, di mana seorang bodhisatta pernah lahir sebagai seekor raja kera. Raja kera. Nah, pada suatu waktu zaman sebelum Sang Buddha, ya, dahulu kala ada seorang brahmana petani yang memiliki sapi-sapi. Dia memelihara sapi, Ibu Bapak. Dia mengajak sapi-sapi ini untuk melakukan pekerjaan di ladang sawah, yaitu dengan membajak sawah. Pada saat pekerjaan ini sudah selesai, petani brahmana ini membiarkan sapi-sapinya untuk mencari makanan. Sudah pasti sapi-sapi ini mencari makanan kemana saja, ya. Rumput yang di depan mata pun dia makan, hingga sapi-sapi ini masuk ke dalam hutan, Ibu Bapak dan saudara-saudari, ya. Sapi ini mencari makanan di dalam hutan. Petang hari menjelang malam, ya, petani brahmana ini tidak sadar bahwa sapi-sapi ini telah pergi ke dalam hutan mencari makanan. Kemudian petani brahmana ini berinisiatif untuk mencari sapi-sapinya yang ada di dalam hutan. Nah, kemudian brahmana petani ini masuk ke dalam hutan untuk mencari sapi-sapinya. Dia mencari ke sana kemari tanpa arah, tanpa mengingat jejak yang ia lalui. Sampai di tengah hutan, dia kehilangan arah pulang untuk kembali ke ladang sawahnya, ya, hingga petani brahmana ini tidak dapat pulang ke rumahnya selama 7 hari, Ibu Bapak dan saudara-saudari, ya. Bayangkan, tanpa makanan, tanpa minum, ya, brahmana petani ini tersesat di dalam hutan. Suatu saat
petani Brahmana ini menemukan satu pohon, ya, satu pohon yang bernama pohon Tanduma, kalau tidak salah ya, pohon Tanduma yang memiliki buah yang manis, masak, dan enak rasanya. Kemudian petani Brahmana ini memanjat pohon itu, kemudian memakan satu demi satu, mengisi perutnya selama 7 hari tidak makan dan tidak minum. Nah, habis makan buah Tanduma, petani ini terpleset jatuh ke jurang sedalam 27 meter. Ya, petani Brahmana ini tidak mengalami kematian. Apa yang terjadi? Petani Brahmana ini jatuh ke dalam jurang yang ada airnya, ada kolam di sana, sehingga petani Brahmana ini tidak mengalami kematian. Nah, ibu, bapak, dan saudara-saudari, semakin dalam tersesat di dalam jurang hutan, dia tidak bisa keluar di dalam hutan. Di dalam jurang itu dia bertahan hidup selama 10 hari, ibu, bapak, dan saudara-saudari. Hanya 10 hari. Nah, kemudian suatu saat, ya, kera yang berstatus bodhisatta ini melihat seorang pemuda petani yang kurus yang tidak bisa berjalan karena tidak makan dan minum selama 10 hari. Nah, kemudian raja kera ini memiliki iba, memiliki perhatian bahwa dia ingin menolong petani Brahmana itu, ya. Dia melihat letih dan lelah petani Brahmana ini. Tetapi ibu, bapak, dan saudara-saudari, petani ini bertanya-tanya, apakah kera ini mampu menggendong saya ke atas untuk menyelamatkan saya dari jurang yang dalamnya 27 meter? Oh, petani Brahmana ini merasa memandang rendah kera ini. Baik, saya akan tes, saya akan mengangkat batu, ya, mengangkat batu untuk mengangkat ke atas. Mungkin batunya seberat manusia. Nah, kemudian raja kera ini membuktikan bahwa dia mampu untuk mengangkat batu ke atas keluar dari jurang. Kemudian petani Brahmana ini dengan yakin bahwa kera itu bisa memberikan pertolongan untuknya. Baik, wahai manusia, naiklah ke punggung saya, rangkulkanlah tangannya ke leher saya. Kemudian petani Brahmana itu mampu menaikkan, melewati kedalaman jurang sedalam 27 meter. Nah, sampai di atas, apa yang terjadi, Bu, Bapak, dan saudara-saudari? Sampai di atas, kera ini memang merasa letih dan lelah, telah mengangkat tubuh petani dengan jarak 27 meter dalamnya ke permukaan hutan. Ya, sekarang gantian, wahai manusia, saya merasa kelelahan, saya butuh istirahat, wahai manusia. Baik, kera yang baik hati,
beristirahatlah, tidurlah sejenak. Kemudian kita melanjutkan perjalanan untuk keluar dari hutan ini. Nah, pada saat kera beristirahat, perhatikan ibu bapak dan saudara-saudari, pada saat kera ini beristirahat untuk sesaat saja, manusia petani itu muncul kemauan jahat. Dia membayangkan, oh, alangkah enaknya daging kera ini. Kalau saya bunuh kera ini, saya bisa menikmati daging kera ini. Kemudian saya bisa melarikan diri dari kesulitan, dari penderitaan yang ada di dalam hutan ini. Kemudian tiba-tiba petani Brahmana itu mengambil sebongkah batu, kemudian memukul keras raja kera itu sampai berdarah. Kemudian kera itu pergi, naik ke atas pohon. Wahai manusia, petani Brahmana, apa yang Anda lakukan? Saya memberikan pertolongan kepada Anda, menyelamatkan Anda dari jurang. Balasan Anda hanyalah pukulan dengan sebongkah batu yang melukai kepala saya. Bodhisatta itu tetap memberikan pertolongan ibu bapak dan saudara-saudari. Wahai manusia, jalanlah ke depan, terus mengikuti jalan sampai ada kelihatan saya. Sejauh mata memandang, Anda bisa keluar dari hutan ini. Tetapi ibu bapak dan saudara-saudari, pada saat kera itu mengalami pendarahan, kera ini mencemplungkan air ke danau, sehingga danau itu berubah menjadi merah darah. Nah, pada saat itu pula, sebelum pergi, petani Brahma ini meminum air yang ada darahnya bekas si kera itu. Apa yang terjadi, Bu Bapak dan saudara-saudari? Air itu berubah menjadi membawa malapetaka, yaitu menumbuhkan bisul-bisul yang ada di dalam tubuh Brahmana petani itu. Nah, ibu bapak dan saudara-saudari yang berbahagia, bayangkan kebajikan dibalas dengan keburukan. Istilahnya adalah air susu dibalas dengan air tuba. Ya, bayangkan ibu bapak dan saudara-saudari, kalau kita melakukan keburukan kepada orang yang memberikan pertolongan itu, oh, karma buruknya berat sekali, ibu bapak. Apakah ibu bapak mau seperti itu? Mau seperti petani Brahmana itu? Tidak, ibu bapak. Malapetaka mendatangi kita. Saat itu karma buruk itu berbuah selama 7 tahun, ibu bapak. Petani Brahmana itu mengalami sakit lepra selama 7 tahun. Penuh bisul, penuh luka pecah-pecah yang menganga. Tidak bisa tidur siang dan malam. Nah, cerita Mahakapi Jataka ini memberikan inspirasi kehidupan bagi kita. Apabila kita melakukan kebajikan, kita lakukanlah kebajikan seperti seorang bodhisatta.
Kalau kita membalas dendam, si A tadi tidak memberikan pertolongan kepada kita balas dengan keburukan. Alangkah nistanya hidup kita, Ibu Bapak. Alangkah rendahnya kehidupan kita kalau kita melakukan kejahatan seperti itu.